Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Alvito Karisma Putra dengan NIM 2106011 dari program studi teknik informatika dari BRAS kelas A. Di sini saya akan mengerjakan tugas ketiga dari matematika diskrit 2, yaitu tentang kombinatorial dan peluang diskrit. Yaitu tentang kombinatorial dan peluang diskrit kedua. Dari sini ada tiga perintah untuk ditugaskan, yaitu ada soal pertama yaitu tentang bagaimana kaidah menghitung dapat menyelesaikan suatu masalah dan berikan contoh solusinya. Soal kedua itu bagaimana permutasi dan menyelesaikan suatu masalah dan berikan contoh solusinya. Dan ketiga yaitu bagaimana kombinasi dapat menyelesaikan suatu masalah dan berikan contoh solusinya. Baik, di sini saya akan memberikan contoh yang contohnya yaitu dari nomor 1, jawabannya nih. Ada di sini saya membuat 5 contoh yang tentang menyelesaikan suatu masalah, yaitu tentang soal pertama, sebuah restoran menyediakan 5 jenis makanan, misalnya nasi goreng, roti, soto ayam, dan sop, serta 3 jenis minuman, misalnya susu, kopi, dan teh. Jika setiap orang boleh memasang satu makanan dan satu minuman, berapa banyak pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesankan? Baik, bentar. Gimana ya? Di sini penyelesaiannya yaitu dengan diketahui 5 jenis makanan yang tadi terdiri dari nasi goreng, roti, soto ayam, sate, dan sop, dan 3 jenis minumannya yaitu susu, kopi, dan teh. Ditanyakan yaitu berapa banyak pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan. Jawabannya yaitu berdasarkan kaidah perkalian, pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan yaitu 5 kali 3 sama dengan 15 pasang. Mengapa karena 15 pasang? Karena ini jika digabungkan 5 kali 3 yaitu mengapa 15 pasangan? Karena dari si 5 jenis makanan ini dan 3 minuman ini digabungkan berkali-kali untuk menjadi pasangan, misalkan nasi goreng dan susu, nasi goreng dan kopi, nasi goreng dan teh, dan selanjutnya yaitu roti dan susu, roti dan kopi, roti dan teh, dan seterusnya. Itu yang contoh pertama. Lalu contoh kedua masih nomor 1, yaitu soalnya jabatan ketua himpunan dapat diduduki oleh mahasiswa angkatan 1997 atau angkatan tahun 1998 jika 45 orang mahasiswa angkatan 1997 dan 52 orang angkatan 1998. Berapa cara memilih pejabat ketua himpunan? Penyelesaiannya yaitu diketahui 45 orang angkatan 1997 dan 52 orang angkatan 1998. Ditanyakan berapa cara memilih jabatan ketua himpunan. Berdasarkan kaidah penjumlahan cara memilih pejabat ketua himpunan dari 45 orang mahasiswa angkatan 1997 dan 52 orang mahasiswa angkatan 1998 ada 45 ditambah 52 sama dengan 97 cara. Karena di sini ada 45 orang dari angkatan 97 dan 52 orang dari angkatan 98, maka mereka jika digabungkan akan menjadi 97 orang, dan kemungkinan juga ada 97 cara juga. Baik, selanjutnya ada nomor 3, masih nomor 1 dari contoh ketiga, yaitu sekelompok mahasiswa terdiri dari atas 4 orang pria dan 3 orang wanita. Berapa jumlah cara memilih 1 orang wakil pria dan 1 orang wakil wanita? Penyelesaiannya yaitu diketahui dengan ada 4 orang pria dan 3 orang wanita. Ditanyakannya berapa jumlah cara memilih 1 orang wakil pria dan 1 wakil wanita. Berdasarkan kaidah perkalian, jumlah cara memilih 1 orang wakil pria dan 1 orang wakil wanita adalah 4 kali 3 sama dengan 12 cara. Karena ada
karena ditanyakannya itu adalah perwakilan dan dikalikan, yaitu 4 kali 3 sama 12 cara. Begitunya yang lainnya, yaitu contoh yang keempat masih nomor 1, yaitu sekelompok mahasiswa terdiri atas 4 orang pria dan 3 orang wanita. Berapa jumlah cara memilih satu orang yang mewakili kelompok tersebut? Tidak peduli pria ataupun wanita. Penyelesaiannya itu diketahui ada 4 orang pria dan 3 orang wanita. Ditanyakan jumlah cara memilih satu orang yang mewakili kelompok tersebut, tidak peduli pria ataupun wanita. Menurut kaidah perjumlahan, jumlah cara memilih satu orang yang mewakili kelompok tersebut, tidak peduli pria atau wanita, adalah 4 ditambah 3, yaitu 7 cara. Karena ini tidak mempedulikan gendernya, dan juga di sini di soalnya yaitu jumlah, maka penyelesaiannya itu dengan cara dijumlahkan, dan juga yang nomor 3 itu dengan dikalikan seperti itu. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, misalkan himpunan A sama dengan A B C D E, dan himpunan B yaitu 1 2 3. Berapa banyak pasangan terurut yang dapat dibentuk antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B, yaitu A kali B. Penyelesaian diketahui himpunan A sama dengan A B C D E, dan himpunan B yaitu 1 2 3. Ditanyakannya banyak pasangan terurut yang dapat dibentuk antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Menurut kaidah perkalian, banyaknya pasangan yang dapat dibentuk dari anggota himpunan A dan anggota himpunan B adalah banyaknya anggota himpunan A kali banyaknya himpunan anggota B. Maka 5 dikali 3 sama dengan 15. Baik, selanjutnya nomor 2, yaitu bagaimana permutasi dapat menyelesaikan suatu masalah, dan berikan contohnya. Baik, nomor 2 di sini saya memberikan 3 contoh sebagai penjelasannya, yaitu yang pertama, pada sebuah pertemuan khusus beranggotakan 6 fraksi sebuah negara akan dipasang lambang dari setiap fraksi. Berapa banyak cara untuk menyusun tiap lambang tersebut? Jawabannya itu N sama 6 permutasi N, N sama dengan N faktorial. Tanda seru ini yaitu disebutkan faktorial, dan lalu masukkan ke jawabannya itu permutasi 6,6. Mengapa 6,6? Karena sebelumnya yaitu N sama 6, jadi digantikan jadi 6 sama dengan 6 faktorial, dan hasilnya itu 6 seperti ini, yaitu 220 cara. Mengapa jadi 220 cara? Karena jika dihitungkan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2, maka hasilnya 220 cara. Jadi terbukti hasilnya yaitu 220 cara. Selanjutnya nomor 2, yaitu angkatan laut milik negara X mempunyai 5 orang admiral. Jika suatu hari dari kelima orang tersebut akan dipilih satu orang untuk menjadi kepala dan wakil kepala admiral, berapa banyak cara menentukannya? Yaitu jawab N sama dengan 5, R sama 2, yaitu permutasi 5, 2 sama dengan 5 faktorial per 5 kurang 2 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Kita fokuskan dulu yang atas dulu, itu 5 faktorial sampai 3 faktorial. Mengapa sampai 3? Karena dari sini 5 kurang 2 yaitu 3, dan hasilnya akan menjadi 3, yaitu 5 kali 4 yaitu 20, dan 20 dikali 3 yaitu 60. Maka kita hanya menghitung yang atasnya saja yang menjadi 60, dan di bawahnya jadi 3, yaitu sama dengan 20 cara. Karena 60 dibagi 3 yaitu 20. Jadi ada 20 cara untuk memilih kepala admiral dan wakil kepala admiral. Selanjutnya yang ketiga, yaitu jika kamu mempunyai kata One Piece, ONE, PIECE, berapa banyak caramu untuk menyusun kembali kata tersebut? Jawabannya itu ONE, PIEC atau One Piece. O sama dengan 1, kalimat ke-1, N sama dengan ada 1, kalimat kedua, dan E yaitu ada 3, E 1, 2, dan 3 jadikan kalimat ketiga karena awalnya dari ketiga, dan P yaitu ada 1 yaitu kalimat keempat, kata keempat maksudnya, mohon maaf, dan I yaitu ada tadi satu kata yaitu kata kelima, dan C yaitu
ada 1 yaitu kata ke-6 sama dengan N6, sehingga P permutasi 6 kata 1 sampai kata 6 sama N faktorial sama dengan kata 1 faktorial sampai kata 6 faktorial. Maka selanjutnya yaitu 8 faktorial. Mengapa jadi 8 faktorial? Karena jika dihitungkan yaitu 1 tambah 1 tambah 3 yaitu 5, 6, 7, dan 8. Maka semuanya jadi 8 faktorial. Lalu di bawahnya itu ada 1 faktorial, 1 faktorial, 3 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial. Dari mana ini ada? Dari mana angka-angka ini? Angka ini ada dari sini, yaitu akan dijadikan jadi faktorial sama dengan 8 sampai 3 faktorial di sini. Mengapa menjadi 3 sampai 3 faktorial? Karena dari bawahnya ada sampai besarnya itu 3 faktorial. Jadi di sini 3 faktorial, sini 3 faktorial. Maka jika dihitungkan, kita memfokuskan di atas itu 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Jika dihitungkan maka seperti ini. 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 kali 3 sama dengan 20.160. Dan jika dibagikan ketiga, maka hasilnya 6.720 cara. Terbukti hasilnya seperti ini. Nah, jadi dari kata ONEPC atau One Piece ada 6.720 cara menyusunnya kembali. Selanjutnya nomor 3 yaitu bagaimana kombinasi dapat menyelesaikan suatu masalah. Berikan contoh solusinya. Baik, yang nomor 3 saya membuat 2 contoh, yaitu dari 5 gelas kecil dan 4 gelas besar akan diambil 2 gelas dari masing-masing jenis. Berapakah jumlah cara kombinasi gelas tersebut? Jawabannya itu kombinasi gelas besar. Kita mau fokuskan kombinasi gelas besar terutama, yaitu kombinasi 5, 2 sama dengan 5 faktorial per 5 kali 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2, 1. Mengapa sampai 3 faktorial? Karena dari sini 5 kali 2 yaitu 3. Maka akhirnya di 3 faktorial sama dengan kita memfokuskan sisanya dulu, yaitu 5 kali 4 2 kali 1. Karena 3 yang sama ini kita tidak diambil, kita fokuskan karena yang sisanya yaitu 5 kali 4 per 2 kali 1, yaitu 5 kali 4 adalah 20 dan 2 kali 1 sama dengan 2. Maka dibagikan 20 dibagi 2 yaitu ada 10. Selanjutnya itu kombinasi gelas kecil, yaitu kombinasi 4, 2 sama dengan 4 faktorial per 4 kali 2 faktorial kali 2 faktorial, yaitu sama 4 dikali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial 2 kali 2. Mengapa menjadi 2 faktorial ujungnya? Karena di sini akhirnya 4 kali 2 yaitu 2 faktorial. Di sini kita hilangkan lagi yang 2 faktorial karena sama. Kita fokuskan yang sisa yaitu 4 kali 3 2 kali 1 yaitu 4 kali 3 yaitu 12, 2 kali 1 yaitu 2. Maka 12 dibagi 2 yaitu 6. Kombinasi akhir yaitu dari kombinasi 5 2 yaitu yang 10 dan kali kombinasi 4 2 yaitu 6. Maka sama dengan 10 kali 6 adalah sama dengan 6 cara. Jadi kombinasi dari proses pengembalian gelas ada 6 cara. 60 cara. Selanjutnya yang ketiga yaitu jika Luffy membentuk sebuah tim pengintai berisi 4 dari orang dari keseluruhan anggota tim kapal ada 10 orang. Berapa banyak cara memilih anggota tim pengintai itu? Jawabannya itu dari 10 orang akan diambil 4. Maka N sama dengan 10 dan R sama dengan 4, sehingga kombinasi 10 4 sama dengan 10 per 10 kali 4 faktorial kali 4 faktorial. Di sini kita hitungkan yaitu 10 kali 4 yaitu 6 faktorial. Maka selanjutnya itu 10 faktorial per 6 faktorial dan kali 4 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Karena akhirnya juga di sini itu 6 faktorial. Selanjutnya di bawah yaitu ada 6 faktorial dan di sini ada 4 faktorial. 4 ini akan ditunggu sampai akhir yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7. Kita fokuskan di sana dulu. Baik, 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 sama dengan 5040. Lalu yang di bawahnya itu 4 dikali 3 yaitu 12 dikali 2 yaitu 24. Maka 5040 dikali
dibagi, maaf, bagi 24, hasilnya 210. Jadi sisa hasilnya terbukti yaitu 210 cara. Jadi lu mempunyai 210 cara dalam menentukan anggota tim pengintainya. Cukup sekian dari hasil penjelasan dari tugas L3 ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya cukup akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.